dikatakanlah dua yang tiada berpisah atau dua yang tiada bercerai. Ya. Itu maknanya Bapak Ibu. Kita tidak boleh memisahkan zat dengan sifat. Kenapa kita tidak boleh memisahkan zat dengan sifat? Sebab zat dengan sifat itu adalah satu. Kalau satu, apa makna di balik pemahaman itu? Jadi makna di balik pemahaman zat dengan sifat itu artinya nyatanya zat itu kena sifat. Zahirnya sifat itu kena zat. Kalaulah nyatanya zat itu kena sifat, zahirnya sifat itu kena zat, lalu mana yang dikatakan dengan sifat? Kalau dia memang itu esa. Mana yang disebut namanya dengan sifat kalau itu dikatakan dia itu adalah ahad atau satu. Yang dikatakan sifat itu dalam pandangan hakikat adalah zat yang disifati. Kalaulah yang dikatakan sifat itu adalah zat yang disifati, itu maknanya kalau kita ingin melihat zat, lihatnya kepada sifat. Kenapa melihat zat itu lihatnya kepada sifat? Siapa sifat itu sebenarnya? Sifat itu yang dikatakan namanya tajalli daripada zat. Atau dikatakan juga bahwa sifat itu penampakan zat. Sifat itu penzohiran zat. Kalaulah sifat itu adalah tajalli daripada zat, penampakan zat, penzohiran zat, maka sifat itulah sebenarnya yang dikatakan bahagian daripada diri zat itu. Disitulah dijelaskan oleh Allah wa ja'alu lahu min ibadihi juz'an, bahwa sesungguhnya aku jadikan dirinya itu, sifat itu bahagian daripada diriku. Kalaulah dia itu bahagian daripada diriku, maka diriku itu yang dikatakan zat, bahagian daripada diriku itu yang disebut namanya sifat. Maka zat dengan sifat, sifat dengan zat, tiada berpisah cerai. Dia esa, dia adalah ahad dan satu. Maka seorang arif billah mesti tajam pandangan hatinya itu untuk memandang zat yang telah wujud dan nyata pada sifat. Maka siapa yang tidak mampu memandang zat yang telah wujud dan nyata pada sifat, ini yang selalu Ustadz katakan adalah orang yang butuh sangi, Bapak Ibu. Ini yang disampaikan oleh Rasul. Man nazara ila say'in malam yarallaha bihi fahuwa batil. Barang siapa yang bisa dan mampu memandang kepada sesuatu, lalu dia tidak mampu memandang Allahnya yang wujud dan nyata pada sesuatu, itulah pandangan yang berdosa. Makanya mana yang dikatakan sesuatu? Yang dikatakan sesuatu itulah yang disebut namanya dengan sifat itu. Kalaulah yang dikatakan sesuatu itu yang dikatakan sifat, padahal sifat itu tiada lain kenyataan daripada zat. Kalaulah sifat itu tiada lain kenyataan zat, maka sifat itulah sebenar-benarnya zat. Jadi dalam memahaminya, ya, pandangan zohir terpandang sifat. Pandangan hati terpandang zat. Kenapa pandangan zohir terpandang sifat? Karena sifat itu telah wujud. Sifat itu telah nyata. Kalaulah sifat itu telah wujud dan telah nyata, maka pandangan mata zohir hanya mampu memandang dan melihat segala yang tampak. Segala yang wujud. Kalaulah mata zahir ini mampu memandang segala yang tampak, segala yang wujud, padahal yang tampak dan wujud yang dipandang oleh mata itu, itulah yang disebut namanya sifat.
Walaupun pandangan zahir mampu memandang sifat, namun pandangan hati yang terpandang itu adalah zat. Kenapa yang terpandang itu zat? Karena sifat itulah sebenarnya kenyataan daripada zat itu sendiri. Jadi untuk lebih paham dan jelasnya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tidak mencerai-beraikan, tidak memisahkan antara zat dengan sifat, sifat dengan zat, maka tunggulah pesan-pesan berikut ini. Nah, baik Bapak Ibu, jadi kita mesti mampu memahami zat dengan sifat. Bahwa sesungguhnya zat dengan sifat itu adalah ahad, esa, dan tunggal. Karena zat dengan sifat itu adalah ahad, esa, dan tunggal atau satu, maka disampaikan dengan bahasa perumpamaan. Bagaimana cara penyampaiannya dalam bahasa perumpamaan dan kias? Bahwa zat dengan sifat itu dua yang tiada bercerai, dua yang tiada berpisah. Kenapa disebut dia adalah dua yang tiada bercerai dan dua yang tiada berpisah? Karena zat dengan sifat itu memang betul-betul satu, esa. Kalau dia esa, satu dan tunggal, ya, maka disitulah bahasanya Bapak Ibu tidak boleh memisahkan dan menceraikan zat dengan sifat itu. Walaupun sebutannya dua, ada zat sebutannya, ada pula sifat sebutannya. Padahal yang disebut itu sebenarnya dia adalah satu saja. Suatu contoh Bapak Ibu. Ya, zat dengan sifat, sifat dengan zat itu adalah ahad, tunggal, esa, dan satu. Karena dia adalah ahad, esa, tunggal, dan satu, maka disebutlah istilahnya dua yang tiada berpisah, dua yang tiada bercerai. Nah, karena diistilahkan dua yang tiada berpisah, dua yang tiada bercerai, hakikat yang sebenar-benarnya zat dengan sifat yang dikatakan dua yang tiada berpisah dan dua yang tiada bercerai itu, hakikatnya itu adalah esa tunggal. Bagaimana cara Bapak Ibu memahami esa dan tunggalnya zat dengan sifat itu? Lihat Bapak Ibu. Nah, ini tisu. Tisu nih ya, bukan diibaratkan memang tisu ini. Nah, memang tisu rami ini payah nyobeknya nih. Nggak ada sisinya dia. Hancur dia. Ambil yang baru lah ya. Maaf Rami. Maaf Rami. Bukan Ustaz tidak suka dengan tisunya Rami. Memang payah sobek. Oh ikhlas dia. Kalau udah di tangan Ustaz dah ikhlas dah tuh. Sama aja Rami. Kena satu nyobek tadi ini. Gini aja Bapak Ibu ya. Ini yang disebut namanya dua yang tiada berpisah, dua yang tiada bercerai dia. Sebutannya dua, namun hakikatnya satu. Ya, ini yang disebut namanya dengan zat, dan ini pula yang dikatakan namanya dengan sifat. Ya, sebelum dia disebut sifat, lihat, sebelum dia dikatakan sifat, maka dikatakanlah nama dirinya itu adalah zat. Apa sebabnya sebelum dikatakan sifat namanya itu adalah zat? Karena sifat itu tajali daripada zat. Sifat itu kenyataan zat. Sifat itu bahagian daripada diri zat. Jadi sebelum dia bertajali tisu ini, sebelum dia menzuhirkan dirinya, maka disebut zat. Namun setelah dia mentajalikan dirinya, apa tuh kalipah mentajalikan? Sebelum tisu itu mentajalikan, sebelum dia menzuhirkan dirinya, ya, itu zat.
Namun setelah dia mentajalikan dirinya, maka disebut namanya dengan sifat. Nah, inilah yang dikatakan dua yang tidak berpisah itu. Kalau ini dikatakan dua yang berpisah, zat dengan sifat, lalu mana yang dikatakan sifat? Nih. Yang dikatakan sifat itu adalah zat yang disifati. Kalaulah yang dikatakan sifat adalah zat yang disifati, maka sesungguhnya sifat itu tiada lain adalah zat itu sendiri. Nah, itu cara mempatrikannya. Kalaulah sifat ini kenyataan daripada zat, ya, maka sesungguhnya sifat inilah sebenar-benarnya zat itu. Pandangan zahir terlihat sifat. Pandangan zahir terlihat sifat. Pandangan batin terlihat zat. Maka pandanglah zatnya apa yang dipandang oleh mata. Kenapa yang dipandang oleh mata? Karena ini adalah tajalli daripada zat, maka sebenarnya mata ini mampu memandang zat sebenar-benarnya yang wujud dan yang nyata itu. Begitu cara memahaminya. Zat dengan sifat itu esa, tunggal, dan ahad. Jangan dibuat dua dia. Kalau dikatakan dua, dibuat dua, itu cara penjelasannya, cara menerangkannya. Ada zat, ada sifat. Padahal sifat itu bagian daripada zat. Nah, jadi untuk lebih pahamnya Bapak Ibu, kita mencoba ya menuliskannya ini, mengambil pahamnya. Zat dengan sifat, ya. Bahwa zat dengan sifat ini adalah ahad. Ahad. Atau satu. Kalaulah zat dengan sifat itu adalah ahad atau satu, ya. Lalu mana yang dikatakan namanya dengan sifat? Yang dikatakan sifat itu adalah tajalli daripada zat. Nah, nih, yang dikatakan sifat ini tajalli daripada zat. Tajalli itu bahasa lainnya Bapak Ibu, itu namanya penampakan zat. Atau bahasa lainnya, tajalli itu adalah copy paste daripada zat. Atau tajalli itu bahasanya adalah duplikat. Tahu duplikat? Tahu, gambaran, duplikat daripada zat. Atau sifat ini yang katakan tajalli, itu yang dimaksud namanya adalah salinan daripada zat. Atau juga dibahasakan dengan bahasa kiasnya, ya, bahwa sifat itu adalah bayang-bayang zat. Bayang-bayang zat. Atau sifat itu dibahasakan adalah bahagian zat. Atau sifat itu disebut namanya cerminan zat. Nah, cermin. Ya. Itulah sebenarnya Bapak Ibu dalam memahami dan menjelaskan yang sebenar-benar sifat itu. Ya. Makanya sifat itu adalah tajalli daripada zat. Tajalli itu adalah penampakan diri zat maksudnya. Atau tajalli itu
copy paste zat. Atau disebut duplikat zat. Salinan, bayang-bayang, bahagian atau cermin untuk memandang diri zat. Jadi kita selalu, paham kita, pandangan kita, ilmu kita selalu menguraikan akan sifat ini. Lupa kita memandang namanya zat ini Bapak Ibu. Sebenarnya walaupun kita memandang sifat, yang kita pandang itu adalah zat. Cuma untuk melihat zat secara langsung tidak bisa Bapak Ibu. Walaupun kita secara langsung tidak bisa memandang dan melihat zat, namun zat itu dengan sifatnya tidak pernah pula berpisah cerai. Jadi untuk memandang zatnya ya lihatlah kepada sifat. Sifat inilah kenyataan daripada zat itu. Karena dia itu esa. Contoh lagi Bapak Ibu. Ini apa namanya nih Bapak Ibu? Papan tulis ya. Warnanya apa? Putih. Pertanyaan Ustadz. Papan tulis itu disebut apa namanya bagi warna putih, dan warna putih itu apa pula sebutannya bagi papan tulis? Nah, contoh, warna putih ini apa, zat atau sifat? Ustaz bimbing aja langsung. Warna putih. Warna putih itu sifat, ya. Sedangkan papan tulisnya zat. Berpisahkah papan tulis dengan warna putihnya? Nah, ketika Bapak Ibu memandang warna putih dari terplek ini, apanya yang terpandang sebenarnya? Papan tulis. Ketika kita memandang warna putih, yang terpandang itu papan tulis. Namun ketika Bapak Ibu ingin melihat papan tulis, yang terlihat itu apa? Putihnya. Makanya putih dengan papan tulis, dua yang tiada berpisah, dua yang tiada bercerai dia. Berarti dia ahad. Begitulah pandangan hati, pandangan rohani kita memandang zat dengan sifat itu. Ketika memandang sifat, sebenarnya pandang itu adalah zat. Jadi walaupun Bapak Ibu memandang sifat, tujuan yang sebenarnya yang dipandang daripada sifat itu apa sebenarnya? Zat inilah sebenarnya tujuan kita Bapak Ibu. Ya. Jadi nggak berpisah deh Bapak Ibu. Ya, karena dia tidak berpisah, dikatakanlah dua yang tiada bercerai dia. Nah. Atau disebut juga sifat itulah yang dikatakan bahagian daripada diri zat itu. Wajah alulahu min ibadi juz'an. Bahwa aku jadikan sifat itu sebenarnya bahagian daripada diriku sendiri. Maka apa kata Rasul? Man nazara ila syai'in malam yarallahu fihi fahuwa batil. Barang siapa yang mampu memandang sifat, lalu dia tidak mampu memandang zat yang sudah nyata pada sifat, maka itulah pandangan yang berdosa. Itulah pandangan yang tidak bernilai ibadah. Itulah pandangan yang tidak berhikmah. Kenapa pandangannya berdosa, tidak berhikmah, tidak bernilai ibadah? Karena pandangannya itu tidak mampu memandang sifat ini yang sebenar-benarnya. Sebenar-benarnya ketika dia memandang sifat, yang terpandang itu adalah zat. Karena sifat ini kenyataan daripada zat. Kalaulah sifat ini kenyataan daripada zat, mestinya yang terpandang itu adalah sifat. Disinilah kita mesti pahami. Pandangan zohir nampak sifatnya. Pandangan batin tampak zatnya. Ini yang Ustadz katakan selalu. Lihatlah zatnya apa yang dipandang oleh mata.
Jangan kita ini memandang apa yang dipandang oleh mata. Kalau kita memandang apa yang dipandang oleh mata, maka yang terpandang itu sifat. Padahal sifat itu tiada lain nyatanya diri zat. Kalaulah sifat itu nyatanya diri zat, maka pandanglah zatnya apa yang terlihat pada zat itu. Bahwa sesungguhnya sifat itu itulah nyatanya zat yang sebenar-benarnya. Jadi sifat ini, ya, inilah yang dikatakan namanya dengan makhluk. Nah, ini Bapak Ibu. Sifat ini yang disebut namanya dengan makhluk. Sedangkan zat ini disebut namanya dengan kholik. Sebenarnya kholik dengan makhluk, makhluk dengan kholik itu esa atau dua tuh? Esa dia. Cuma kebanyakan kita dalam memahami kajian tauhid, kajian ma'rifat, zat dengan sifat, selalu zat dengan sifat ini kita lupakan.